Marah karena tertekan, ada solusinya. Suka tiba-tiba marah, meledak-meledak, tidak tahu alasannya, ada solusinya. Marah-marah karena endapan masa lalu, ada solusinya. Suka marah-marah, meskipun hal kecil, ada solusinya. Kemarahan itu meledak, tanpa aba-aba, tanpa alasan yang masuk akal. 10 tahun yang lalu, hanya karena pisang goreng yang lupa dibeli, hanya karena suami yang tidak menaruh handuk di tempatnya, atau lupa matiin keran air, saya marah. Saya membentak, saya menangis, saya merasa tidak dimengerti. Padahal bukan itu yang benar-benar saya marahi. Saya sedang meluapkan luka yang selama ini saya pendam. Luka yang tak pernah saya beri suara. Luka karena terlalu lama berusaha terlihat kuat. Padahal hati saya remuk. Luka karena pernah merasa tidak dianggap, tidak penting, tidak cukup layak untuk dicintai. Dan luka itu tidak hilang. Ia mengendap. Ia tumbuh diam-diam. Lalu suatu hari, ia meledak. Jadi kemarahan, jadi tangis, jadi sesak di dada. Saya mulai sering sakit lambung. Nafas terasa pendek karena kepala terasa berat setiap malam. Saya ke dokter. Semua hasilnya normal. Saya minum obat, tidak ada yang benar-benar menyembuhkan. Sampai akhirnya saya sadar. Ini bukan hanya soal fisik. Ini adalah emosi yang tidak pernah saya beri ruang untuk bicara. Kita semua terlalu sibuk tampil kuat, terlalu sibuk mengejar ekspektasi, sampai lupa bahwa tubuh juga butuh didengarkan, bahwa tubuh selama ini berteriak meminta perhatian. Sekarang, saya tidak akan hanya bicara soal teori. Saya ingin berbagi kisah pengalaman, proses pulih, dan saya ingin mengajak kalian kembali pulang ke dalam diri untuk membangunkan kesadaran bahwa emosi yang terpendam tidak mati, ia tersembunyi di tubuh. Gejala fisik bisa jadi pesan jiwa, bukan musuh yang harus dimusuhi. Kesadaran bukan akhir, tapi awal dari penyembuhan sejati. Saya akan membagikan 3 pelajaran besar yang mengubah hidup saya dan mungkin juga akan mengubah hidup kamu. Pertama, emosi adalah energi yang tersimpan di tubuh. Pernah dengar istilah "the body keeps the score"? Itu bukan sekedar kalimat puitis, tapi judul buku dari Dr. Bessel van der Kolk, seorang psikiater yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti trauma selama lebih dari 30 tahun. Penemuannya sederhana, namun sangat dalam. Trauma yang tidak diselesaikan tidak hilang. Ia menetap bukan di pikiran tapi di tubuh. Marah, cemas, sedih, kecewa adalah bentuk energi. Jika tidak dikeluarkan, ia menetap dan tubuh menjadi gudang penyimpanan luka. Otot kita jadi tegang, pencernaan kita terganggu, jantung kita berdebar meski tidak sedang berlari. Bahkan DNA kita berubah karena stres berkepanjangan. Jurnal Psychosomatic Medicine menyebutkan 60% penderita gangguan lambung memiliki trauma emosional yang belum selesai. Contoh nyata, marah menjadi tekanan darah naik, akibatnya jantung bekerja lebih keras. Cemas, sistem pencernaan terganggu, akibatnya MAH. Trauma, sistem imun melemah, menjadi sakit autoimun, migrain, bahkan kanker. Saya sendiri pernah mengalaminya. Tapi waktu itu saya tidak tahu bahwa tubuh saya sedang membawa beban yang tidak terlihat. Jadi, kalau kamu merasa nyeri, sesak, lelah, padahal semua hasil tes normal, mungkin itu bukan sekedar penyakit. Mungkin itu adalah surat dari emosi-emosimu yang selama ini kamu abaikan. Tapi sekarang mereka ingin bicara. Kedua, tubuh adalah cermin dari pikiran dan perasaan. Coba ingat satu momen saat kamu merasa sedih. Apa yang tubuhmu rasakan? Dada terasa sesak, tenggorokan tercekat, mata berat tapi tidak bisa menangis. Atau saat kamu marah, pundak menegang, tengkuk panas, rahang mengeras. Itulah tubuh yang bicara.
Tubuh tidak bisa bohong. Anak-anak dengan trauma masa kecil punya kemungkinan 3 kali lebih tinggi untuk menderita penyakit kronis saat dewasa. Saya tahu itu benar karena saya pernah mengalaminya sendiri. Saya pernah menangis tanpa sebab, tiba-tiba merasa ingin menghilang, susah tidur meskipun badan sangat lelah, kepala berdenyut setiap malam. Saya kira karena pekerjaan, karena lelah fisik. Tapi ternyata tubuh saya sedang menyimpan cerita luka dari masa lalu. Luka karena merasa tidak cukup. Luka karena merasa harus selalu menyenangkan orang lain. Luka karena tidak pernah merasa layak dicintai apa adanya. Dan saat pikiran tidak sanggup berkata, tubuh mengambil alih. Tubuh tidak menuntut, tidak menghakimi. Ia hanya ingin kamu dengar. Ketiga, kesadaran adalah awal dari penyembuhan. Kita terbiasa mengobati gejala, minum obat untuk pusing, untuk lambung, untuk susah tidur. Tapi kapan terakhir kita mengobati akar? Obat bisa meredakan, tapi hanya kesadaran yang menyembuhkan. Kesadaran bukan cuma tahu kita sedang stres, tapi hadir sepenuhnya dalam tubuh dan jiwa. Cara saya memulainya pertama, nafas sadar. Setiap pagi sebelum membuka handphone, saya menarik nafas yang dalam. Saya letakkan tangan di dada, saya bisikkan dari dalam hati, aku hadir. Kedua, meditasi. Bukan untuk mengosongkan pikiran, tapi untuk mendengarkan pikiran dan emosi. Saya duduk diam. Saya tidak menolak emosi, saya ingin mereka lewat seperti awan. Ketiga, journaling. Saya menulis tentang ketakutan saya, luka saya, bahkan hal-hal yang tidak bisa saya ucapkan kepada siapapun. Keempat, Ho'onopono. Setiap kali merasa bersalah atau kemarahan datang, saya ucapkan, maaf, ampuni aku, terima kasih, aku mencintaimu. Kelima, hipnoterapi. Saya beberapa kali mengunjungi hipnoterapis untuk kembali mengunjungi inner child saya. Anak kecil dalam diri saya yang dulu merasa takut, sendirian, dan tidak cukup. Saya memeluknya. Saya berkata, sekarang aku di sini, kamu aman. 6. Sedona Method. Saat emosi muncul, saya bertanya, bolehkah saya melepaskan ini sekarang? Dan tubuh saya menjawab, ya. Hari ini kita belajar bahwa emosi yang tidak terproses tidak hilang, ia pindah ke tubuh. Tubuh adalah cermin yang jujur dari hati yang belum pulih. Kesadaran bukan akhir, tapi awal perjalanan pulang ke dalam. Teman-teman, tubuhmu tidak rusak, ia hanya terluka. Dalam setiap luka, jika diberi ruang, bisa sembuh. Kamu tidak harus sembuh hari ini. Kamu bisa memilih untuk memulai hari ini, sekarang. Coba tarik nafas, letakkan tangan di dada, dan bisikkan pelan, aku hadir. Aku dengar kamu. Aku ingin pulih. Saya Restia Akartina, dari hati saya yang terdalam, saya ingin mengatakan, kamu tetap berharga meskipun pernah luka. Kamu tetap pantas dicinta meski hatimu pernah hancur. Dan setiap langkah kecilmu adalah kemenangan untuk jiwamu. Terima kasih karena telah memilih untuk sembuh.